Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rosma Kitchen. Nah, hari ini kita akan membuat ayam crispy yang super crunchy. Nah, siapa yang nggak suka ayam crispy, apalagi anak-anak ya? Ini biasanya aku bikin di rumah buat anak aku biar dia tidak jajan di luar ya. Jadi kalau kita bikin sendiri itu kita bisa lebih mengontrol isinya apa, dan kita tahu kandungan gizinya tuh lebih baik kita bikin sendiri daripada kita beli di luar ya, apalagi dari segi kebersihan. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya. Ini saya sudah campurkan. Di sini ada tepung protein sedang, ada maizena, ada baking powder, ada bubuk bawang putih, ada garam, ada merica, ada smoke paprika. Saya gunakan smoke paprika di sini karena smoke paprika ini ada wanginya itu lebih ada asap-asapnya ya, jadi lebih enak. Tapi kalau teman-teman di rumah tidak mau menggunakan smoke paprika, paprika bubuk biasa aja juga bisa. Nah, ini semua sudah saya campurkan jadi satu. Kemudian di sini ada ayam, satu ekor ayam yang saya sudah potong menjadi 12 bagian. Kalau kalian pengen potong lebih besar juga nggak apa-apa ya. Di sini saya campurkan sedikit garam, atau kalian bisa skip garamnya karena di sini udah pakai garam. Tapi di sini ada bubuk bawang putih, kemudian ada bubuk kunyit ya. Ini kita akan marinasi. Nah, di sini saya juga tambahkan smoke paprika ya, biar jauh lebih wangi ya rasanya dan lebih enak. Nah, ini kita remas-remas. Nah, sebaiknya kalau kalian punya waktu, kalian bisa marinasi ayam ini kurang lebih 30 menit, atau misalnya kalian malam kepikiran pengen membuat ayam goreng buat keesokan harinya, kalian bisa marinate semalaman terlebih dahulu biar bumbunya lebih meresap masuk ke dalam ya. Kemudian setelah kita marinasi, nah di sini ada air es yang sangat dingin, atau kalau kalian pengen ganti dengan susu juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan tangan, kita campurkan semua bahannya. Nah, di sini ada triknya biar si ayam ini benar-benar keriting atau benar-benar crunchy. Triknya itu kalian bisa merendam ke dalam tepung kalau itu emang benar-benar akan kalian masukkan ke dalam minyak. Jadi kuncinya itu kemudian jangan diremas-remas, tapi cuman ditepuk-tepuk di pinggir baskom aja ya. Nah, ini udah caranya kayak gini. Kalian rendam ke sini, atau kalau mau ini kayak gini ya. Jadi air esnya tidak terlalu banyak biar si ayamnya ini bumbunya tetap ada stay di ayamnya ya, jadi tidak hilang. Nah, inilah pentingnya kalau misalnya kalian pengen merendam semalaman, bisa direndam dengan air es kemudian masukkan ke dalam kulkas. Udah ada bumbunya juga di sini ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kira-kira wajan ini tuh cukup 8 atau 6 ya. Kita masukkan ke sini 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini cara abang-abang. Kalian balur ayam ini dengan tepung ya. Minimal 20 kali. Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih tebal lagi, kalian bisa merendam ke dalam sini kemudian balik ke sini lagi ya. Ini minimal 20 kali. Nah, di sini tidak ada gerakan kita menekan ayam, karena kalau kita menekan-nekan atau meremas ayamnya ini nanti dia tidak crunchy ya. Jadi kuncinya itu ya. Nah, kalau ayam Korea itu dia tekniknya penggorengan 2 kali ya, tapi kalau ini nggak usah. Nah, kalau anak kalian suka lebih crunchy atau lebih tebal kulit tepungnya, kalian boleh memasukkan lagi ke dalam air es yang ada di sini ya. Oke. Nanti juga kita akan lihat perbandingannya kalau kita celup ke dalam adonan basah sebanyak 2 kali ya. Oke, pastikan minyaknya benar-benar panas. Atau kalau enggak, sebelum panas kita menggoreng ayamnya akan lebih berminyak ya. Jadi dia akan menyerap minyak. Nah, ini udah, ini sudah. Nah, kayak gini ya.
ini sih emang bakalan membuat dapur kalian jauh lebih berantakan sama tepung, tapi nggak apa-apa ya. Nah apinya juga setelah panas bisa diturunkan medium. Oke. Nah, ini jadi efek keritingnya itu dari kita giniin ya. Jadi kalau pengen semakin keriting, boleh potongannya mungkin jadi 8 ya, 8 aja. Oke, ini kita kecilkan biar tidak cepat gosong. Jadi matang sampai dalam-dalamnya ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya di sini efek keritingnya karena kita ketok-ketok ke samping sini ya. Ini yang benar-benar kita mau goreng aja, yang kita balur tepung, karena kalau dia kelamaan di dalam tepung dia tidak akan crunchy, tapi kayak tepungnya itu lengket doang ya. Nah, ini udah, ini kita kecilkan ya, jangan terlalu besar, nanti matangnya di luar doang. Oke, kita tunggu ayamnya. Nah, kita tunggu ayamnya benar-benar matang baru kita balik ya. Nah, di sini ada tips menggoreng ayam. Masukkan ayamnya yang mau digoreng kalau benar-benar minyaknya sudah panas atau kira-kira suhu minyaknya itu 170 sampai 180 derajat Celcius. Nah, pada waktu ayamnya sudah dimasukkan, sudah kayak gini, turunkan sedikit apinya biar ayamnya ini benar-benar matang sampai dalam ya. Nah, ini kita cuman rendam di adonan basah sekali, nanti kita akan lihat perbandingannya kalau kita rendam di adonan basahnya 2 kali ya. Dia akan lebih tebal kulit tepungnya ya. Biasanya anak-anak suka ini. Kita remas-remas terlebih dahulu. Masukkan ke sini. Nah, penting di sini kalian buat ketahui, sisa tepung ini biasanya ibu-ibu kan suka bilang sayang kalau dibuang. Nah, ini karena ayam mentah sudah tercampur dengan tepung, berarti sisa tepung ini kalian tidak bisa simpen atau gunakan di lain waktu karena tepung ini sudah terkontaminasi dengan bakteri salmonella yang ada di dalam ayam yang mentah ya. Jadi selalu ingat, setelah menyentuh ayam yang mentah, kalian wajib mencuci tangan kalian ya, karena ayam mentah ini mengandung bakteri salmonella yang sangat berbahaya buat kesehatan ya. Jadi kalau misalnya pengen nggak ada sisa, ini tepungnya dibagi 3 aja ya buat 1 ekor. Tapi nanti saya akan kasih resepnya yang pas. Nah, ini kita giniin. Ini kalau misalnya bakalan kita rendam 2 kali ke adonan basah, ini nggak apa-apa tinggal di sini ya. Yang penting yang terakhirnya itu, tahap terakhirnya itu harus masuk ke sana, ke minyak panas ya. Ini juga tuh tidak boleh tepungnya ini pas-pasan karena kita benar-benar pengen ayamnya ini terbalur dengan tepung ya, jadi nggak boleh pas-pasan juga ya. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kita menggunakan tepung protein sedang, karena biasanya kalau kita menggunakan tepung protein rendah, tepung protein tinggi itu glutennya kan sangat tinggi. Nah, pada waktu kita goreng, pada waktu masih panas emang dia sangat crunchy, tapi kalau misalnya dia dingin dia akan benyek. Jadi rahasianya itu ya, gunakan tepung protein sedang ya, bukan tepung protein tinggi ya, karena pasti ibu-ibu berpikiran pengen semakin crunchy gunakan gluten yang tinggi, enggak ya.
Oke, ini nggak apa-apa kita simpen di sini karena ini bakal masuk ke sini lagi sekali ya. Ini bisa dilihat ya, ayamnya bagian tengahnya itu ngeluarin lemak-lemak karena ini proses pematangan bagian dalamnya banget ya, makanya apinya tuh nggak boleh gede banget. Oke, tapi nggak boleh kecil juga ya, karena akan menyerap banyak minyak, jadi nanti ayamnya akan sangat berminyak. Oke, kita lanjut aja ini. Nah, kalau satu resep tepung ini kira-kira bisa buat 3 ekor ayam ya. Jadi penggunaan suhu yang benar ya sangat penting dalam proses menggoreng ayam ya. Jangan sampai suhunya dari awal sampai akhir itu gede, jadi nanti ayamnya tidak akan matang dalamnya. Di sini sangat penting juga kalian ketahui, ayam itu harus dimasak sampai benar-benar matang ya, karena seperti yang saya bilang, ayam itu ada bakteri salmonella, berbeda dengan daging atau ikan itu bisa setengah matang ya. Kita cek ayamnya. Nah, ini potongan kecil, dia udah lebih duluan matang ya. Nah, jadi nanti kita ada perbandingan ya antara yang kerendam sekali di adonan basah dan yang 2 kali ya, jadi teman-teman bisa tahu ya bedanya kayak gimana. Nah, biasanya kalau pengen warnanya lebih gelap dari ini, kalian bisa tambahkan paprika, karena paprika itu yang membuat si ayam ini berwarna sedikit lebih coklat gelap ya, karena paprikanya, bubuk paprika. Nah, ini potongannya lebih besar, jadi dia lebih butuh sedikit waktu buat digorengnya. Oke, udah. Oke, selanjutnya di sini ini yang 2 kali perendaman di adonan basah ya. Ini langsung ya kayak gini. Oke. Jadi bisa dilihat ya, airnya tuh tidak banyak-banyak banget ya, tapi kayak gini aja. Nah, ini kita balur kembali ya. Jadi semakin kalian banyak mengaduk kayak gini, semakin berkali-kali, itu lapisan tepungnya tuh akan semakin tebal ya. Nah, bisa dilihat ya, dia lebih keriting. Oke. Jadi ini teknik yang berjualan ayam-ayam ala-ala fried chicken. Nah, ini sisanya nggak boleh kita pakai ya. Nah, ini misalnya ya, kalau kalian mau, ini kasih air ya. Nah, ini biasanya
dijadikan remahan-remahan gitu loh. Nih berpasir. Nanti disaring lalu digoreng. Nah ini contohnya kalau kalian mau gunakan buat apa. Ini kayak gini ya. Lalu kalian goreng. Nah kayak gini ya. Nah ini emang kita nggak bisa pakai kaos tangan karena lebih nyaman emang kalau masak langsung menyentuh dengan tangan. Tapi jangan lupa tangannya sering-sering dicuci ya. Nah bisa dilihat kan? Lebih keriting, lebih crunchy ya. Dari yang pertama ini 2 kali proses kita rendam di adonan basah. Tapi tidak boleh juga misalnya 3 kali mungkin bisa, tapi lebih dari 3 kali udah nggak bisa karena kalau terlalu tebal nanti bagian dalamnya tidak akan matang ya. Ini benar-benar crispy dan keriting. Ini karena teknik yang kita gunakan benar ya. Oke. Ini aku mau goreng 2 kali dulu ya. Biar dia lebih garing. Ya. Nah, sekarang aku akan angkat. Jadi menggunakan api kecil itu membuat si bagian tengahnya itu benar-benar matang. Jadi lihat kan kayak ada lemak-lemak yang keluar. Itu bagian tengahnya tuh proses pematangan. Persis ya, persis banget. Dan kita akan taruh sini. Oke. Nah, ini dia ayamnya udah jadi. Nah, kita akan garis dulu sebentar. Nah, di sini saya pengen ngasih lihat perbandingan antara ayam yang kita rendam sekali di adonan basah dan direndam 2 kali. Nah, kalian bisa pilih misalnya suka yang kulitnya tebal atau kulitnya biasa aja ya. Tapi kalau aku suka yang tepungnya sedikit dibandingkan yang tebal. Tapi ini biasanya kesukaan anak-anak ya, karena dia lebih crunchy. Nah ini di sini aku akan coba ya. Akan coba. Di sini ayamnya itu di luar crunchy dan di dalamnya tuh tetap juicy ya. Bisa dilihat di sini ya. Oke, sekian buat hari ini. Terima kasih sudah menonton YouTube channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!